Faktanya adalah hari ini masih banyak anak ETT yang tidur setiap malam dengan rasa takut. Ada perempuan yang setiap hari hidup berdampingan dengan luka, baik luka tubuh maupun diingatan dan di hati. Sore hari ini kita bicara bagaimana orang muda harus berani menyuarakan terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan diam. Begini kakak, kalau saya bilang 1.300 bukan berarti kasus di NTT itu cuma 1.300. Ini seperti fenomena gunung es. Saya terus terang mau bilang bahwa teologi tidak hanya berhenti di mimbar, tidak hanya tinggal di dalam doa, tetapi iman yang sesungguhnya adalah harus berani berkata bahwa ini salah, ini harus berhenti. Saat ini nih aktivisme tuh di udara. Semua orang melakukan aktivisme dengan melakukan postingan, lalu itu selesai. Dan dia tidak pernah turun menjadi aksi. Bukan hanya manusia dunia maya, Iya. manusia Menjadi manusia yang kita lagi berinteraksi, ketemu secara langsung begini. Jangan-jangan kita terlalu sibuk posting, tapi kita lupa tolong orang yang di sekitar kita. Baik ya, selamat sore untuk kita semua dan selamat datang di Orela TV, saluran TV Gamki di Nusa Tenggara Timur. Dan Orela TV ini merupakan saluran TV pertama kita di Nusa Tenggara Timur, dan dengan tagline yang kemudian kita angkat yaitu iman bukan untuk disimpan di ruang doa, tapi dihidupi di tengah luka dan ketidakadilan. Inilah Orela TV Gamki NTT, dari iman ke aksi, suara orang muda untuk kemanusiaan dan perubahan. Dan hari ini teman-teman semuanya, saya tidak sendiri di tempat ini. Orela TV yang pertama ini kita kemudian akan melihat sebuah fenomena yang hari ini kemudian menjadi cukup masif di telinga orang muda dan juga di NTT. Di saat ini juga berkaitan dengan isu kita, yaitu stop diam orang muda lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini menjadi tema yang akan kita bincang dan kita obrolin di tempat ini. Dan kemudian saya tidak sendiri di tempat ini. Kita bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat kuat terhadap isu-isu perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama di sini juga hadir Kakak Winston Neil Rondo, dan yang adalah Ketua DPD Gamki dan juga Ketua Komisi 5, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, yang sangat aktif dan juga kuat dalam melakukan kajian-kajian dan melihat isu-isu perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua juga di sini ada, saya sapa dengan Kakak Ansi. Kakak Ansi Rikana ini merupakan Direktur LBH Apik NTT. Selamat sore Kakak Ansi. Ya, selamat sore Kak dan juga semua pemirsa Orela TV dimanapun berada. Ya, LBH Apik ini merupakan garda terdepan dari bagaimana mengkawal kasus-kasus kekerasan berbasis gender di Nusa Tenggara Timur yang lokasinya juga ada di Kota Kupang. Dan kasus-kasus baik litigasi dan non litigasi ini kemudian menjadi fokus mereka untuk kemudian ada dalam isu ini. Dan yang berikut di sini ada Kakak Yunita Malelak. Kakak Yunita, selamat sore. Sore. Ya, Kak Yunita ini merupakan seorang calon vikaris juga di Gemit, yang juga menulis sebuah tulisan yang mengangkat dengan tema perempuan dan anak. Kemarin baru selesai dari kegiatan DPP Gamki ya Kakak. DPP Gamki yang kemudian konsen dalam bentuk tulisan untuk kemudian mengangkat sebuah isu-isu yang terjadi di NTT berkaitan dengan perempuan dan anak. Ya. Dan yang menang penghargaan itu. oh ya, menang penghargaan kemarin ya perempuan. Salut. Yang terakhir juga nih yang tidak kalah penting, ada Kakak Siska Solokana. Selamat sore Kakak. Halo, selamat sore. Yang siap karaoke cuman saya sendiri nih. siap. Mic-nya dipegang. Asik. Kakak Siska Solokana ini merupakan aktivis perempuan juga yang kuat dalam mengkawal isu-isu kemanusiaan, HAM, perempuan dan anak, baik dan juga disabilitas ya. Konsen di isu inklusi ya Kak. Iya, benar sekali. Dan juga kuat dalam peran-peran NGO atau kerja-kerja kemanusiaan yang bergerak di sosial. Kuat ngompor-ngomporin lah pokoknya perannya tuh. Ya, keren sekali, dan ini merupakan capaian yang sangat komplit untuk kita berdiskusi mengenai tema kita, yaitu stop diam orang muda lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dan tentu di NTT teman-teman, kita melihat data kemarin di tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Provinsi NTT bahwa mencatat 566 anak dan perempuan menjadi korban kekerasan seksual sepanjang 2025. Tentu ini menjadi sebuah keresahan bersama ya untuk kita, untuk kemudian bagaimana proses edukasi dan rencana tindak lanjut dalam bentuk aksi di lapangan atau akar rumput ini terus kita bangun, terus kita perkuat. Dan tentu fenomena ini banyak sekali isu yang kemudian kita lihat, baik itu faktor-faktor yang kemudian menjadi penyebab kemudian kasus kekerasan dalam perempuan ini terjadi, baik itu secara sosial, baik itu secara fisik, psikis, seksual, dan juga ekonomi. Dan hari ini kita kemudian akan mengkuliti itu semua di TV Orela, di Orela TV ini. Dan pas di tempat ini kita berada di Cafe Tropia, salah satu kafe yang bagus juga di Kota Kupang. Masih di Kupang ya kakak, belum di Bali ya, walaupun masih di dekorasinya Kupang. mirip Bali. Suasananya suasana Bali. Dan tentu yang pertama kita langsung saja ke topik diskusi kita. Kakak-kakak semua, saya sapa dengan kakak-kakak. Yang pertama mungkin untuk kakak Winston Neil Rondo, yang adalah Ketua DPD Gamki dan juga Wakil Ketua Komisi 5. Tentu ini menjadi perhatian bersama bagaimana kakak Winston sendiri sebagai dalam backgroundnya ini melihat fenomena yang terjadi pada kekerasan perempuan dan anak ini di NTT begitu. Ya, jadi semangat temanya adalah Stop Dian. Orang muda melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Faktanya adalah hari ini masih banyak anak NTT yang tidur setiap malam dengan rasa takut. Ada perempuan yang setiap hari hidup berdampingan dengan luka, baik luka tubuh maupun di ingatan dan di hatinya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi bukan di tempat asing, tetapi di rumah mereka sendiri, di lingkungan terdekat oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Banyak korban tidak berani bicara, karena kalau mereka bersuara yang sering disalahkan justru mereka sendiri. Diam akhirnya menjadi cara bertahan hidup dari para survivor kita. Padahal diam itu menyakitkan. Setiap angka statistik yang tadi disebutkan, Pak Gubernur malah bilang dari 13 lapas NTT, 80% adalah pelaku kekerasan seksual. Dan pelakunya adalah orang-orang terdekat. Ya, setiap angka statistik sesungguhnya adalah satu hidup yang terluka. Satu masa depan yang dipaksa dewasa terlalu cepat. Dan di NTT kita ini luka-luka ini terlalu sering kita biarkan sendirian. Nah, Gamki NTT hadir karena orang muda tidak boleh menutup matanya. Ya, iman, nurani, dan keberanian harus berdiri di sisi korban. Ya, jadi menurut kami podcast ini bukan sekadar ruang untuk bicara. Ini adalah ruang perlawanan terhadap budaya diam. Ya, karena ketika satu korban berani bersuara, kita semua punya tanggung jawab untuk berdiri di samping kiri dan kanannya. Saya kira itu mengapa Gamki NTT di sini hari ini kami memilih bersuara, kami memilih berpihak, kami memilih untuk berkata stop diam. Nah, saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kakak Win. Keren sekali disebutkan bahwa luka-luka ini terlalu sering kita biarkan. Merujuk pada data statistik yang juga telah disebutkan tadi, bagaimana pemerintah atau ruang lingkup legislasi dalam atau aturan dalam jangkauan terhadap korban-korban perempuan dan anak ini. Ya, jadi sebagai Gamki, tapi juga dalam tugas politik sebagai Wakil Ketua Komisi 5 yang membidani urusan kesehatan rakyat, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, saya melihat langsung bahwa regulasi sudah ada. Lembaga layanan ada. Anggaran ada meskipun terbatas. Dulu kami perjuangkan 1% saja tidak dapat ya. Nah, tapi masalah terbesarnya adalah implementasi lemah, satu, kedua koordinasi terputus, ketiga korban yang masih merasa sendirian ketika berhadapan dengan negaranya sendiri. Nah, sedangkan kalau sebagai Ketua Gamki, saya percaya tugas orang muda ini bukan hanya mengkritik negara, tapi juga memastikan negara hadir bagi yang paling lemah. Nah, peran strategis orang muda, satu, mendorong kebijakan yang berpihak pada korban. Kedua, mengawal layanan agar tidak berhenti di atas kertas saja. Dan yang ketiga, menciptakan budaya baru, berani bicara, berani lapor, berani membela korban.
Kalau saya pandangannya begitu sebagai aktif, tapi juga sebagai tidak apa sebagai Komisi 5. Ya. Baik, terima kasih Kakak Winston. Itu sebuah terobosan yang diberikan oleh Kakak Winston, baik dari sisi regulasi. Saya kira itu sangat menarik dan kemudian untuk kita mengkaji ini, kita akan ke Kakak Ansi. Kakak Ansi tentu dari beragam advokasi yang kemudian dilakukan oleh LBH APIK, tentu sebagai garda terdepan dari fenomena kasus kekerasan perempuan dan anak ini, bagaimana Kakak Ansi melihat kasus kekerasan perempuan dan anak ini yang paling tinggi atau paling banyak diadvokasi itu kasus apa, dan bagaimana peran LBH APIK dalam melihat dan mendukung dan membantu para korban-korban ini? Ya, baik. Pemirsa Orela TV dimanapun berada, saya kira ini TV teman-teman Gamki yang luar biasa ya. Saya memberikan apresiasi dan provisiat untuk Orela TV yang sudah menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan sejumlah pencerahan ya terkait sore hari ini kita bicara bagaimana orang muda harus berani menyuarakan terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, jangan diam gitu. Jadi saya kira LBH APIK menjadi sahabat dari teman-teman Gamki dan teman-teman orang muda dimanapun berada. Kenapa? Karena memang visi misi LBH APIK untuk itu, untuk memberikan akses layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami sudah ada sejak tahun 2011 dan kurang lebih 1.300-an kasus sudah kami tangani, baik secara litigasi dan non-litigasi. Nah, kalau bicara litigasi artinya kita menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sampai inkrah ya. Tetapi kalau non-litigasi ini sesuatu yang saya kira menjadi perhatian kita bersama. Kadang-kadang orang berpikir kalau ngomong kekerasan itu miliknya orang hukum, padahal tidak. Itu kekerasan ini menjadi tanggung jawab dan milik kita bersama untuk menyuarakan itu secara bersama-sama, secara kolaboratif. Nah, LBH APIK melihat bahwa kasus kekerasan di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2011, kurang lebih 15 tahun APIK berada, itu mayoritas kasus adalah paling tinggi kasus kekerasan di dalam rumah tangga dan juga kasus kekerasan seksual. Dia akan terkoneksi dengan apa yang disampaikan oleh Kak Winston tadi, bahwa memang hampir 80% isi lapas rutan di Nusa Tenggara Timur isinya adalah pelaku kekerasan seksual. Dan perjuangan untuk menghentikan ini tidak mudah, dan saya kira keadaan posisi kita hari ini posisi yang strategis untuk menjalin bersama-sama ya, kita membangun kolaborasi untuk menghentikan angka kekerasan ini. Memang ngomong zero agak susah sih, tapi saya kira setiap hari kita harus bergerak maju untuk menghentikan itu. Dan LBH APIK juga sudah melakukan banyak upaya secara non litigasi, mulai dari pencerahan hukum ya, baik kepada aparat teman-teman korban, aparat penegak hukum, penguatan kapasitas, tapi juga dengan teman-teman menggandeng orang teman-teman muda. Dan kami juga ada yang namanya paralegal yang ada sudah tersebar di wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur, baik yang tersertifikasi oleh BPHN maupun paralegal komunitas, yang isinya itu memang bukan sarjana hukum, tapi masyarakat yang memang terpanggil hati nuraninya untuk bisa membantu LBH APIK. Misalnya ibarat LBH APIK ini dokter, teman-teman paralegal itu adalah perawat. Dan isi paralegal itu juga kami ada 60%-nya perempuan, 40%-nya laki-laki, yang isinya setengahnya itu orang muda. Begitu ya. Jadi Gamki boleh ikutan wah, menjadi senang sekali. kita bikin MOU ya Betul, dengan iya. ini LBH APIK ya. Saya kira Orang-orang pernyataan kita dia, dilatih di situ. betul Bapak Kak Winston, saya kira ini energi baru bagi kami, karena kami memang terus bersinergi. Kami mendapatkan semangat sore hari ini karena ada teman-teman Gamki yang saya betul-betul kagum ya. Ini sudah berturut-turut APIK diundang di beberapa momen untuk menyuarakan bersama teman-teman Gamki. Saya kira ini sesuatu yang patut menjadi inspirasi di Nusa Tenggara Timur ya. Orang muda di bawah kepemimpinan Kak Winston bergerak secara luar biasa untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Oke, terima kasih Kak Ansi, luar biasa. Dan Kak Ansi, terkesan sekali, kurang lebih 1.300-an kasus yang sudah ditangani ya Kak Ansi. Tentu ini sangat banyak pengalaman dan sangat banyak perspektif yang bisa dikembangkan
Dan jadi rujukan pertanyaan adalah bagaimana Kakak Ansi melihat mengapa para korban ini kalau secara data tuh kita bisa lihat oh ada 1.000 sekian, tapi di ruang-ruang tertentu ada para korban yang kemudian memilih diam sehingga ini tidak tersentuh oleh hukum. Dan bagaimana Kakak Ansi melihat mengapa korban memilih diam dan mereka tidak melapor? Kemudian merujuk pada dampak jangka panjang bagi korban dan anak perempuan ketika mereka memilih diam itu. Begini kakak, kalau saya bilang 1.300 bukan berarti kasus di NTT itu cuma 1.300. Ini seperti fenomena gunung es gitu ya, yang sekarang mulai mencair karena Gamki juga terlibat. Jadi gunung esnya mulai mencair nih. Nah kalau mencair berarti kita harus siap dong, begitu ya. Banyak juga yang ketika gunung es itu mencair atau orang mulai banyak berani melapor, itu tidak mendapatkan support dari banyak pihak, terutama dari masyarakat gitu. Cara menjudge orang ketika dia berani bersuara itu juga melemahkan gitu ya. Jadi saya mau bilang bahwa sebenarnya di NTT ini terlalu banyak, hanya yang terekspos dan terlapor di LBH Apik saja yang bisa saya sebutkan tadi, dan itu bukan mewakili wajah kekerasan di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Nah, kemudian saya mau bilang di sini bahwa di NTT ini kita ini kan masih terikat dalam budaya patriarkat. Itu sangat membelenggu perempuan ketika dia ingin menyampaikan atau menyuarakan apa yang dia alami, kekerasan yang dia alami. Ini sudah nyata terpampang di depan mata, tetapi dia tidak berani bersuara karena pertama pelakunya orang terdekat, ya, di dalam rumah misalnya suami, istri, anak-anak gitu, om, ataupun pelaku kekerasan seksualnya adalah kakak sendiri, om atau bayi orang biasa di sini. Orang-orang dekat lah itu juga berdampak kepada si korban itu sendiri. Selain itu juga dia takut. Takut kenapa? Karena budaya kita akan membuli dia, ya, menyalahkan korban. Budaya menyalahkan korban itu yang membuat dia akhirnya orang Kupang bilang dia son barani untuk omong, gitu. Selain itu juga budaya-budaya kita belum memberikan ruang yang terbuka ya, bahwa menganggap itu aib keluarga kalau lu balapor lu pun kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti itu, anak-anak istri mengalami penelantaran, dipukul, disiksa, mengalami kekerasan seksual. Anak pun mengalami itu, lu jangan lapor, itu lu yang buat lu pun bapak. Terus ketong nanti mau dapat uang dari mana? Ketong mau hidup ke mana? Karena korban itu bergantung secara ekonomi terhadap pelaku, begitu. Jadi memang perlu kita menyuarakan ini sekaligus menguatkan korban dengan tidak serta-merta menyelesaikan ini di ruang hukum, tapi ruang ekonomi, kemudian ruang sosial lainnya, di gereja berperan di sana, anak muda berperan untuk mencegah dan seterusnya. Itu menjadi perhatian serius kita hari ini. Kemudian tadi kakak tanya, nah kemudian ke mana nih kak? Kira-kira efeknya apa? Yang pasti mereka mengalami trauma. Dan juga ada karena trauma itu membuat mereka biasanya menyiksa diri mereka sendiri, mempersalahkan diri mereka sendiri, dan akhirnya mengambil langkah-langkah yang sangat tidak sesuai dengan apa yang dinormakan di dalam hukum kita, sosial, bahkan agama. Bundir misalnya, kemudian gandir misalnya, gantung diri, bundir, bunuh diri, dan seterusnya. Jadi itu ada dampak-dampak psikologi dan sosial ya. Kemudian dia juga akan menarik diri dari aktivitas sosial dan menjadi asosial. Dan tidak mau bergaul. Padahal harusnya ketika dia mengalami itu dan dia berani speak up atau bersuara, omong dengan kawan-kawan, dia berorganisasi, dia bisa punya ruang aman atau ruang untuk berbagi sehingga dia tidak menjadi stres atau dia mengalami gangguan mental, secara psikis dia terganggu. Dan ingat, kekerasan psikis itu lebih kejam, lebih sakit dari kekerasan fisik. Itu yang banyak dialami oleh anak-anak kita di sini, begitu. Dan perempuan, gitu kak. Betul, betul sekali Kak Ansi. Luar biasa ini. Kita mendapatkan banyak insight berkaitan dengan hal ini dan tentu ini merupakan sebuah bentuk edukasi bagi kita. Dan terima kasih untuk Kakak Ansi. Kita lanjut ke Kakak Yunita. Kakak Yunita, tentu sebagai perempuan dan kemudian Kakak Yunita juga aktif dalam menulis tulisan terakhir yang kemudian menghargai penghargaan itu. Kita kepingin tahu tuh apa perspektif yang dibangun, judul, perspektif dan inti dari sebuah tulisan itu, dan bagaimana gereja mengkawal dalam situasi fenomena ini begitu. Baik, terima kasih. Perlu kita tahu bersama bahwa berita informasi cukup
tinggi berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah di mana gereja? Ya. Kalau kekerasan itu masih terjadi, dan lebih lagi di mana anak muda Kristen kalau ketidakadilan itu masih terus terulang. Dan saya terus terang mau bilang bahwa saya juga sebagai muda-muda Kristen, saya terus terang mau bilang bahwa teologi tidak hanya berhenti di mimbar, tidak hanya tinggal di dalam doa, tetapi iman yang sesungguhnya adalah harus berani berkata bahwa ini salah, ini harus berhenti. Dan secara iman Kristen, kekerasan itu sangat menentang. Dan Yesus sendiri mengajarkan bagi kita untuk mengasihi. Dan seperti dalam Kejadian 1 ayat 27, Yesus mengatakan bahwa maka aku menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Bahwa kekerasan itu bagian dari kita menentang martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Mungkin itu, Kakak. Itu tulisannya itu ya? Iya. Ya. Apa judulnya tulisannya? Teologi kerentanan. Bagaimana Yesus berpihak pada orang-orang yang ada dalam kekerasan, ketidakadilan, dan luka-luka yang ada. Cara apa itu diikutkan? Itu saya melihat dari kehidupan orang-orang yang waktu saya pernah pelayanan di salah satu gereja di Amarasi Barat, namanya Jemaat Saha. Oke, terima kasih Kak Yunita. Ini keren nih bagaimana sebenarnya gereja perlu untuk melakukan sebuah intervensi. Bagaimana gereja juga harus menjadi sebuah ruang aman untuk para korban ini. Dan bagaimana sejauh ini Kakak Yunita melihat gereja sebagai ruang aman itu sendiri? Terkadang banyak orang berpikir bahwa gereja ini melenggengkan kekerasan itu terjadi. Tetapi sebenarnya gereja tidak melenggengkan. Tetapi banyak pemikiran yang menafsirkan bahwa menafsirkan kitab-kitab yang salah, penafsiran yang salah, bahwa ada istilah atau ajaran bilang istri harus tunduk kepada suami, perempuan itu tidak, perempuan itu harus tunduk dan harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tunduk suami. sampai di bawah tuh maksudnya tuh Kakak. Sehingga hal-hal ini yang bikin membuat kekerasan itu terus terjadi karena penafsiran yang salah. Tapi sebenarnya itu salah. Bagaimana kita menafsirkan dengan baik, bagaimana kita sebagai gereja meluruskan teologi yang sesungguhnya. Mungkin itu, Kakak. Terima kasih Kak Yunita. Ini satu kesegaran iman ya. Ini kesegaran spiritual yang mungkin kita tidak terlepas dari budaya kita sebagai tidak terlepas sebagai suku, tapi kita juga ada dalam balutan agama. Ini menarik loh. Calon vikaris akan jadi vikaris, akan jadi pendeta, tapi perspektifnya sudah kuat betul. Ini bakal jadi pendeta garda terdepan untuk mengawal isu-isu kekerasan terhadap anak perempuan. Amin, itu jadi harapan kita bersama. Betul. Ya, terima kasih Kak Yunita. Dan mungkin satu perspektif baru yang mungkin kita akan bangun dan kita kembangkan juga, dan kita akan melihat dari yang berikut Kakak Siska, aktivis perempuan dan tentu terlibat dalam begitu banyak kasus-kasus perempuan dan anak. Terakhir juga sempat kita lihat Demo bareng ya. Kakak Siska masih kita sempat demo bareng ya, atau dalam proses pengkawalan juga. Iya. Dan bagaimana Kakak Siska melihat fenomena ini di NTT begitu? Kalau bicara tadi kita start dari tagline kita hari ini tuh bahwa anak muda jangan sampai diam ya Kakak. Ini jadi kekhawatiran saya rasa mungkin nanti Kak Ansi dan Kawin bisa konfirmasi, Kakak juga bisa konfirmasi. Saat ini nih aktivisme tuh di udara. Semua orang melakukan aktivisme dengan melakukan postingan, lalu itu selesai. Dan dia tidak pernah turun menjadi aksi. Semua orang merasa membuat postingan, bikin postingan itu cukup. Solusi. Ya, itu sudah jadi solusi. Padahal tuh seperti Kakak bilang tadi, rasa kesendirian terutama di korban itu tidak bisa selesai dengan lihat postingan. Dia bahkan mungkin tidak mau buka sosial media untuk melihat itu dan dia tidak bisa mendapatkan bantuan. Nah,
krisis saat ini yang bikin angka yang dulu tuh kita sempat senang karena dia semakin banyak, karena itu artinya layanan mulai orang tahu, begitu di sekolah sudah mulai melapor. Saat ini nih menjadi mengerikan di kami ketika melihat bahkan pelaku turun kembali ke remaja semakin tinggi. Itu sangat mengganggu dan itu bikin refleksi. Iya, dalam pacaran juga terjadi seperti itu. Nah, itu yang bikin kalau saya belakangan ini tuh banyak berefleksi, apa sih yang terjadi dengan kita punya anak muda, kenapa mereka sangat sweet di online, manis sekali kata-katanya, bijak sekali, pokoknya sedia akulah sebelum hujan gitu. Tapi ketika kelakuannya di darat itu tuh ketika sudah berinteraksi langsung, itu sampai kemarin lah sempat ngobrol-ngobrol dengan Kayomi, salah satu pengurus di Gamki, itu juga kita jadi karena lama ya kita terkurung ketika COVID, sehingga kita menjadi mati secara nuraninya tuh mati karena interaksi sosialnya sangat dibatasi. Nah, ini PR panjang. Ini baru 3 tahun kita tidak bisa keluar rumah, jadinya tuh situasi perubahan sosial di masyarakat tuh semakin ngeri sampai kita harus kasih statement lagi darurat kekerasan. Kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi PR kita juga nih sama-sama nih, bagaimana sih apalagi di gereja, bagaimana menyentuh supaya kita tidak hanya kalangan dewasa tapi terutama anak-anak muda tuh mulai kembali menjadi manusia. Kalau belakangan ini beta lebih banyak tuh ngobrol dengan teman-teman muda, yuk kembali jadi manusia yang bisa menyentuh dan melakukan kebaikan secara langsung. Karena posting online itu juga masih sama seperti diam. Itu masih diam. Iya, itu tidak cukup. Jadi call-nya lu kembali jadi manusia. Iya. Hilang berat itu. Iya. Bukan hanya manusia dunia maya, Iya. manusia. Menjadi manusia yang kita lagi berinteraksi, ketemu secara langsung begini. Jangan-jangan kita terlalu sibuk posting, tapi kita lupa tolong orang yang di sekitar kita. Giliran terjadi kasus, lo orang terdekat saya. Bahkan saudari perempuan, kita punya mama, kita punya kakak. Benar, gitu. Memang karena kita ada di era hari ini yang tidak saja offline tapi online. Ya. Dalam dunia literasi online itu sebenarnya kita hanya mampu seperti yang tadi Kak Siska bilang, hanya menyentuh teks, tidak pada konteks atau menyentuh rasa. Jadi literasi itu juga perlu menyentuh rasa, bukan menyentuh teks. Itu semuanya itu harus hidup, harus jadi aksi, baik iman, literasi atau apapun itu semua harus turun jadi aksi. Gitu Kak. Cocok dengan tagline apa? Relatif itu apa? Dari iman ke aksi. Benar. Iya. Masuk. Terima kasih Kak Siska, ini luar biasa, satu hal yang perlu kita lihat. Dan yang menarik lagi nih, tadi Kak Siska sampaikan tuh bahwa kalau hanya sekedar posting-posting itu tidak ada manfaat yang begitu relevan pada akar rumput ya mungkin. Karena terutama ke korban ya. Karena bisa saja dia posting, kaget di tetangga terjadi tuh. Karena dia kurang bisa menjadi seseorang yang lebih peka terhadap. Nah, ini pertanyaan mungkin untuk Kak Siska, bagaimana Kak Siska juga sebagai aktivis perempuan dan juga sebagai Gamki NTT, DPD Gamki NTT, bagaimana sebuah tindakan yang paling relevan lah, ya tindakan relevan yang bisa dilakukan masyarakat dan juga Gamki NTT ke depan ini begitu. Oke, baik Kakak, terima kasih. Yang pertama, ini yang paling berat. Decolonize our mind. Karena hal ini nih, kolonialisasi itu berubah bentuknya lewat serangan-serangan online. Anak muda banyak kayak tadi beta sempat singgung yang sedia aku sebelum hujan gitu tuh, Kakak dengar liriknya. Jika tak setara ku maafkan. Itu edukasi langsung ke anak muda kita, dinyanyikan sampai adik-adik kita yang masih kecil. Jadi membiarkan karena kalau tidak setara dimaafkan saja. Jadi bentuk kolonialisme, penjajahan terhadap kita punya pikiran itu tuh berubah jadi semakin modern. Jadi kita perlu nih untuk mendekolonasi kembali nih kita punya diri, cari literasi kembali, baca buku tuh masih tetap penting, berdiskusi itu masih tetap penting. Kalaupun main game online tolong Anda dibatasi supaya kita masih bisa berdiskusi lagi dengan teman-teman atau bisa tarik begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kembali lagi yang
harus turun gunung. Dari online tuh lakukanlah aksi-aksi kecil. Kita tidak menuntut aksi pertama tuh langsung baik atau benar. Nah, ketika kita lihat ada yang sudah mau beraksi itu kita tahu ada orang yang kasih lampu kuning juga, ada nih yang mau beraksi di sini. Di situ kita bisa mulai berjejaring gitu. Karena GAMKI kan juga tersebar di seluruh NTT. Kalau orang baik ini hanya ada di online dan tidak turun gunung, itu kita tidak bisa mengumpulkan kekuatan. Orang jahat itu sedikit, yang banyak orang baik yang diam. Iya, silent majority. Yes. Tapi sunyi. Ya. Itu sunyi sekali gitu. Nah, lalu yang ketiga itu memang kita juga sebagai orang beragama nih, saya jadi menggugat kembali apakah kita tetap masih beragama. Tidak, harus mengingat bahwa agama itu artinya tidak kacau. Tidak agama itu kacau. Nah, jangan-jangan kita masih sorry to say, jangan-jangan agama kita cara penyampaiannya juga masih kolonial. Ya. Sehingga dia juga memelihara. Sekedar penjajahan Ya. saya pikir. Ya, dia hanya memperkenalkan Yesus modern, misalnya ketika itu bicara di Kristen. Tapi dia tidak melihat konteks kebudayaan, membedah itu dan hidup bersama-sama dengan masyarakatnya. Nah, itu yang menjadi apa ya? Kata kunci saya di sini adalah memang harus rombak. Dia tidak hanya bicara mengenai kesetaraan, dia bicara tentang mendekolonisasi pikiran kita, gitu. Itu kakak. Dekolonisasi awal main. Yes. Istilahnya bagus sekali. Mikirnya 3 jam. Oke, terima kasih Kak Siska, keren dan luar biasa, dan tentu ini menambah banyak pemikiran-pemikiran baru dan perspektif baru, dan tentu ini untuk teman-teman, untuk sobat-sobat GAMKI di luar sana, edukasi ini akan terus berjalan, dan ini di balik penambahan pengetahuan ini kita juga ingin tahu nih apa yang menjadi dasar dari sebuah kenapa kekerasan ini terjadi begitu, dan setelah dibahas begitu banyak oleh narasumber kita ini, dan terakhir mungkin izin narasumber kita akan masuk dalam closing statement, dan bagaimana dari sisi background masing-masing melihat ini, dan closing statement ini menjadi penggugah dan kemudian konklusi yang bisa ditawarkan begitu. Mungkin yang pertama dari Kakak Winston. Ya, pertama saya penegasan dulu terakhir soal mengapa GAMKI sangat serius urus perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena ini soal iman, nurani, dan masa depan. Ya. Kami tidak ingin orang-orang muda Kristen kita tumbuh saleh, taat, tapi diam. Kami tidak ingin mereka rajin ibadah, tapi membiarkan kekerasan beranak pinak. GAMKI NTT memilih berdiri di sisi korban. Karena di sanalah iman diuji dan kemanusiaan kita dipertaruhkan. Itu buat saya sebagai GAMKI. Dan sebagai closing statement, selama masih ada perempuan dan anak yang disakiti, orang muda NTT tidak punya hak untuk diam. Stop diam. Do action. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Winston. Dan yang berikut mungkin Kakak Ansi bisa memberikan. Pertama saya berterima kasih untuk teman-teman GAMKI ya. Ini apresiasi yang luar biasa karena sudah menjadi teman yang luar biasa untuk berjuang bersama menghentikan kekerasan. Karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak semua orang muda untuk stop diam, jadi suara untuk mereka yang tidak mampu bersuara. Karena dibungkam oleh rasa takut, merasa itu adalah aib keluarga, dan aturan-aturan sosial yang sebenarnya ya hidup untuk menyakiti mereka dan tidak memahami apa yang mereka rasakan. Karena itu, mari bersama-sama bergandeng tangan, kita akhiri semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kelompok rentan lainnya, dalam hal ini tentang teman-teman difabel, yang saya dengar kemarin ada kejadian mereka dipukul. Benar. Itu sungguh merusak harkat dan martabat sesama ciptaan Tuhan. Bukankah kita diciptakan dengan kata imago Dei? Ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mari berpegangan tangan bersama-sama kita akhiri kekerasan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Kakak Ansi, luar biasa nih. Ya, yang berikut mungkin Kakak Yunita bisa berikan. Yang pertama, saya mau bilang bahwa orang muda itu bukan gereja masa depan, tetapi orang muda adalah gereja hari ini. Ya. Bagaimana dia memeluk dan mengasihi
korban dan stop bilang kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Kemudian yang menjadi penutup bagi saya adalah orang muda beriman, berhikmat, dan berpihak pada korban. Terima Oke, kasih. terima kasih luar biasa Kakak Yunita. Terakhir Kakak aktivis perempuan Kakak Siska Solokana, silakan. Menurut beta kakak, anak muda, kalian harus mulai membayar, kalian punya apa bahasa Indonesia, pay the rent, bayar harga. Ada banyak privilege yang angkatan-angkatan Kak Ansi, Owin, saya agak sedikit mengaku muda ya, minta maaf. Tapi angkatan-angkatan kita yang sebelumnya itu melakukan banyak perjuangan. Teman-teman disabilitas pun demikian, itu melakukan banyak dan panjang sekali perjuangan sampai hari-hari ini tuh teman-teman bisa bicara sesederhana tentang gender itu tidak salah ngomong. Itu itu proses yang panjang. You should pay the rent. Privilege yang kalian hidupi hari ini itu adalah darah air mata perjuangan panjang. Bayar kembali, dan itu harus dalam bentuk aksi. Anak muda harus bisa pay the rent. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Siska. Luar biasa. Dan kita sudah ada di penghujung dari Orela TV kita hari ini. Terima kasih juga untuk kakak narasumber luar biasa, karena ini menjadi sebuah awalan launching yang luar biasa, dan ini menjadi gagasan-gagasan dan ide yang terus akan kita sebarkan dan menjadi motivasi dan juga dorongan untuk bahwa orang muda harus terlibat dalam bentuk-bentuk aksi nyata di lapangan. Dan terakhir dari saya mungkin Ya, harus ada statement closing Ya, dari kakak juga tuh. merujuk dari Kakak Siska juga tadi, bahwa menjadi orang muda bukan hanya soal usia, tapi soal keberanian. Berani peduli, berani bersuara, dan berani melakukan perlawanan terhadap kekerasan. Dan stop diam. Dan terima kasih banyak untuk semua narasumber. Terakhir saya Renbon Lae dari Orela TV dan juga DPD Gamki mengucapkan terima kasih, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Alright, Labora. Ayo Nita. Kita Biasa kan. Bang Oren. kalau pelatihan paralegal itu